Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Butir Soal Ulangan Harian Bahasa Indonesia kelas 11 SMK Negeri 3 Pacitan dari segi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan indeks pengecoh. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Marsa Salsabila Kusandi, NIM 10, dan saya sendiri Siska Juliani, NIM 37. Baik, langsung saja yang pertama ke pendahuluan. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Ulangan harian atau UH digunakan untuk evaluasi pencapaian belajar siswa dan memberikan umpan balik pada guru. Evaluasi penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Soal pilihan ganda sering digunakan karena efisien, namun kualitasnya perlu dikaji. Efektivitas soal pilihan ganda sangat bergantung pada kualitas konstruksi butir soalnya. Suatu butir soal yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain memiliki tingkat kesukaran yang sesuai, daya pembeda yang baik, distraktor yang berfungsi, serta validitas isi yang kuat. Penelitian ini bertujuan menganalisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecoh soal bahasa Indonesia kelas 11 di SMKN 3 Pacitan, agar evaluasi lebih objektif dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis kualitas soal ulangan harian bahasa Indonesia. Yang pertama, subjek. 20 siswa Terdapat 20 siswa kelas 11 SMKN 3 Pacitan pada tahun ajaran 2025-2026 jurusan Tata Busana. Yang kedua, instrumen. Soal pilihan ganda, kunci jawaban, dan lembar jawaban siswa. Yang ketiga, analisis data, yaitu program Anates versi 4 untuk menghitung validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecoh. Lalu selanjutnya digunakan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk interpretasi hasil. Selanjutnya, prosedur data. Yang pertama ada persiapan, yaitu menyusun instrumen penelitian soal, kunci jawaban, dan lembar jawaban siswa. Dan menentukan sampel siswa secara acak, yaitu 20 siswa dari 115 siswa. Yang kedua, pengumpulan data. Mengumpulkan hasil ulangan harian bahasa Indonesia kelas 11 SMKN 3 Pacitan. Dan melakukan koreksi jawaban berdasarkan kunci yang tersedia. Yang ketiga, analisis data, yaitu analisis data dianalisis menggunakan program Anates versi 4 dan analisis meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecoh. Yang keempat, analisis butir soal, yaitu meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Dan yang kelima, interpretasi dan pelaporan. Hasil analisis kuantitatif ditafsirkan menjadi kualitatif dan menyusun laporan hasil penelitian untuk evaluasi dan perbaikan soal. Selanjutnya hasil penelitian. Pada penelitian ini dilakukan terhadap 25 butir soal pilihan ganda pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang dikerjakan oleh 20 siswa kelas 11 SMKN 3 Pacitan. Jawaban siswa diperoleh dari lembar jawaban yang telah dikoreksi berdasarkan kunci jawaban yang telah ditemukan. Instrumen soal terdiri dari 25 nomor dengan masing-masing memiliki 5 pilihan jawaban, yaitu A, B, C, D, dan E. Tujuan dari pengambilan data ini adalah untuk kualitas soal berdasarkan validitas soal, reliabilitas soal, tingkat kesukaran,
soal, daya pembeda soal, dan daya pengecoh soal. Selanjutnya, validitas butir soal. Terdapat soal nomor 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25 yang memiliki keterangan valid. Lalu terdapat nomor soal 1, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 20, dan 24 dengan keterangan tidak valid. Soal tersebut diketahui bahwa sebanyak 16 soal termasuk kategori valid karena memiliki nilai R hitung lebih besar 0,444. Sementara itu, 9 soal termasuk dalam kategori tidak valid karena nilai R hitungnya berada di bawah batas tersebut. Yang artinya, meskipun sebagian besar soal telah memenuhi kriteria validitas, masih ada beberapa soal yang perlu direvisi dan dikaji ulang untuk memastikan kemampuannya dalam mengukur kompetensi yang diinginkan secara akurat. Baik, yang Selanjutnya, selanjutnya reliabilitas butir soal. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai reliabilitas tes R11 sama dengan 0,84, yang berarti berada di atas batas minimum 0,70. Maka soal tersebut dalam kategori sangat tinggi. Artinya soal-soal tersebut konsisten dan dapat digunakan sebagai alat ukur yang baik dalam evaluasi pembelajaran. Selain itu, nilai rata-rata siswa dari hasil tes ini adalah 17,80 dengan simpangan baku sebesar 3,53, yang berarti nilai siswa tidak terlalu jauh berbeda satu sama lain. Hasil korelasi antara soal ganjil dan genap adalah 0,72 yang menunjukkan hubungan yang kuat dan seimbang antara kedua bagian soal tersebut. Yang selanjutnya, daya pembeda butir soal. Dari 25 butir soal yang dianalisis, sebanyak 13 butir soal, yaitu 65%, termasuk dalam kategori baik. Artinya, soal tersebut efektif dalam membedakan siswa kelompok atas dan bawah. Namun, terdapat 12 butir soal 34% yang masuk dalam kategori buruk, yaitu soal yang tidak mampu membedakan dengan baik antara siswa yang menguasai dan tidak menguasai materi. Tidak ada soal yang termasuk dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, sebagian besar soal memiliki kualitas yang baik dalam hal daya pembeda. Namun masih ada beberapa soal yang perlu diperbaiki atau direvisi agar dapat berfungsi secara maksimal dalam proses evaluasi pembelajaran. Yang selanjutnya, tingkat kesukaran butir soal. Sebanyak 11 soal atau 44% soal termasuk dalam kategori mudah, artinya sebagian besar siswa mampu menjawab soal-soal ini dengan benar. Sebanyak 14 soal atau 56% tergolong dalam kategori cukup, menunjukkan bahwa soal-soal ini memiliki tingkat kesukaran sedang dan cukup menantang bagi siswa. Tidak ada soal atau 0 soal, 0% yang termasuk kategori sulit. Artinya, tidak ada butir soal yang terlalu sulit untuk dijawab oleh siswa. Yang selanjutnya, yang terakhir, indeks pengecoh butir soal. Dari total 100 pengecoh yang dianalisis, hanya 38 opsi atau 38% yang masuk kategori diterima karena dipilih oleh minimal 15% peserta tes, yaitu 3 orang atau lebih dari 20 siswa. Sementara itu, 62 opsi lainnya atau 62% termasuk dalam kategori ditolak karena dipilih oleh kurang dari 15% peserta. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengecoh atau pilihan jawaban salah pada soal belum mampu menarik perhatian siswa yang belum memahami materi. Dengan kata lain, pengecoh tersebut belum cukup efektif dalam melabui siswa yang tidak paham. Baik, itu tadi penelitian
yang kami teliti dari ulangan harian siswa kelas 11 jurusan Tata Busana di SMK Negeri 3 Pacitan. Dan sekarang saya akan membacakan simpulan dari penelitian tersebut, penelitian ini. Hasil analisis terhadap 25 butir soal pilihan ganda bahasa Indonesia kelas 11 SMK Negeri 3 Pacitan menunjukkan bahwa validitas soal yaitu 16 soal 64% valid, 9 soal 36% tidak valid. Masih diperlukan revisi terhadap soal tidak valid agar lebih tepat dalam mengukur kompetensi. Yang kedua, reliabilitas soal. Nilai R11 sama dengan 0,84 berkategori sangat tinggi. Soal cukup konsisten dan layak dijadikan alat evaluasi. Yang ketiga, tingkat kesukaran. 11 soal atau 44% mudah, 40 soal 56% sedang, dan 0 soal sulit. Soal tergolong mudah sedang namun belum mampu menjangkau siswa berkemampuan tinggi secara maksimal. Yang keempat ada daya pembeda, yaitu 13 soal atau 65% baik, 20 soal atau 35% buruk. Perlu perbaikan pada soal dengan daya pembeda rendah atau negatif. Yang kelima, indeks pengecoh, 38 pengecoh atau 38% berfungsi baik, 62 pengecoh atau 62% tidak efektif. Banyak pengecoh belum mampu mengelabui siswa yang belum paham, perlu disusun ulang agar lebih menantang. Baik, itu tadi hasil penelitian kami. Bila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.